Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Prasetyo, mahasiswa Administrasi Pendidikan kelas 4A dengan NIM 1807067. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang contoh pelatihan dan pengembangan. Ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada pengertian dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Yang kedua ada jenis pelatihan dan pengembangan. Lalu yang ketiga ada contoh program pelatihan dan pengembangan. Baik, yang pertama ada pengertian pelatihan. Menurut Dessler, pelatihan memberikan karyawan baru atau yang ada sekarang keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan yang sekarang. Lalu menurut Panggabean, mengungkapkan bahwa pelatihan lebih berorientasi pada pekerjaan saat ini untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan tertentu. Di lain pihak, pengembangan karyawan lebih berorientasi pada masa depan dan lebih peduli terhadap pendidikan, yaitu terhadap peningkatan kemampuan seseorang untuk memahami dan menginterpretasikan pengetahuan, bukan mengajarkan kemampuan teknis. Lalu ada pengertian pengembangan. Pengembangan atau development diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan, organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Pengembangan mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Lalu yang selanjutnya ada jenis pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada skill training atau pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Program skill training relatif sederhana, seperti menilai kebutuhan atau kekurangan dan kemudian diidentifikasi melalui penilaian yang teliti. Lalu yang kedua ada retraining atau pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada teknologi training. Beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi, misalnya saja digital marketing, developer, dan juga administrasi. Pelatihan teknologi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Lalu yang keempat ada language training. Pelatihan bahasa menjadi penting karena di masa depan atau bahkan saat ini, beberapa perusahaan lokal sudah berhubung dengan perusahaan asing. Dengan adanya pelatihan bahasa, maka karyawan dapat meningkatkan komunikasi bahasa asing dan dapat memberikan value tambahan pada karyawan. Lalu yang kelima ada creativity training. Pelatihan kreativitas atau creativity training yaitu pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Gagasan tersebut nantinya dapat dikembangkan untuk membangun perusahaan yang lebih baik. Lalu yang keenam ada tim training atau pelatihan tim. Pelatihan tim dilakukan dengan bekerja sama yang terdiri dari kelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Pelatihan tim biasanya dilakukan di luar ruangan dengan menerapkan beberapa permainan, namun tidak jarang pelatihan tim juga dilakukan di dalam kantor. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh ada cross functional training. Cross functional training atau pelatihan lintas fungsional adalah pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya. Selain pekerjaan yang ditugaskan, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan juga sinergitas antara fungsional satu dengan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya ada contoh program pelatihan dan pengembangan. Ya, bisa dilihat di sini ada tabel dari contoh diklat calon kepala sekolah. Penjelasannya yaitu Kepala Dinas Pendidikan menunjuk lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah atau LP3CKS, lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah. LP3CKS merencanakan diklat calon kepala sekolah. Lalu kepala dinas pendidikan membuat undangan peserta diklat. Kepala sekolah menyampaikan undangan kepada gurunya yang mengikuti diklat CKS. Guru menerima undangan diklat resmi dari dinas pendidikan yang disampaikan oleh kepala sekolah.
LP3CKS melaksanakan diklat calon kepala sekolah dengan pendekatan in one, sama dengan 70 jam on, sama dengan 200 jam in 2, sama dengan 30 jam, total 300 jam. LP3CKS membuat rekapitulasi hasil diklat CKS. LP3CKS melakukan proses sertifikasi. LP3CKS menyusun laporan hasil pelaksanaan diklat CKS dan menyerahkan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan menerima laporan dan sertifikasi kepala sekolah dari LP3CKS. Dinas Pendidikan membuat pengumuman kelulusan hasil diklat calon kepala sekolah dan menyerahkan sertifikat kepala sekolah. Kepala sekolah menyampaikan hasil diklat calon kepala sekolah dan menyerahkan sertifikat kepada peserta. Peserta menerima sertifikat kepala sekolah. Lalu LP3CKS mengirimkan salinan sertifikat ke LPPKS. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.